Bidadari di surga itu perumpamaan. Bidadari itu ada kaitannya dengan perempuan. Perempuan itu lambang dari jasmani. Itu artinya apa? Siapapun yang sudah bisa menciptakan surga di sini, saat ini, sekarang, gak baperan, gak gampang tersinggung, tidak pernah hidup dengan pembanding, jadi dirinya sendiri. Makanya jasmaninya sudah jadi surga. Ini jadi bidadarinya bagi dirinya. Siapa laki-laki sejatinya? Ruhmu, jiwamu. Jadi sang jiwa sekarang sudah bisa menggunakan tubuhnya dengan damai karena sudah menemukan bidadarinya di sini, saat ini, sekarang. Nyata kalau pakai ilmu. Di sini, saat ini, sekarang. Makanya ayat ini mengatakan wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada orang yang bisa memahami perumpamaan itu kecuali orang yang. Semoga kita tidak menjadi lantaran tersakitinya makhluk apapun di semesta ini. Karena dengan demikian kita akan bisa menyelesaikan semua karma-karma kita yang harus kita tanggung sebagai bentuk tanggung jawab kita di masa lalu. Karena ketika kita sudah bisa menyelesaikan semua utang-utang masa lalu kita, tentu saja perjalanan kita ke depan menjadi sangat ringan. Jadi kalau hari ini ada yang sedih di ruangan ini, berarti kalian sedang hidup di masa lalu. Dan kalau hari ini ada yang takut, cemas, berarti kalian sedang hidup di masa depan. Karena sesungguhnya siapapun yang hadir di sini saat ini sekarang tidak akan sedih, tidak akan cemas. Pasti akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Karena masa depan dan masa lalu itu sebetulnya adalah masalah psikologis. Maka sering disebut dengan waktu psikologis. Itu adalah rekaan dari pikiran kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa hidup di masa lalu, dan kita pun tidak akan pernah bisa mengubah masa depan karena masa depan itu belum terjadi. Bahkan masa depan itu tidak ada. Yang nyata sekarang di hadapan kita adalah saat ini, sekarang. Oleh karena itu yang disebut dengan sadar itu hadir di sini saat ini sepenuhnya. Sadarilah kita sekarang sedang duduk, sadarilah kita sedang mendengar, sadari kita sedang melihat, sadari sekarang kita sedang bernafas. Sadari aja itu. Pikiran kita akan menjadi damai. Karena kita itu sering sekali membiarkan pikiran itu menarik-narik ke masa depan. Sedang sarapan pagi pun, ya, kita tidak sedang makan nasi, tidak sedang makan roti, kita sedang makan rencana-rencana kita. Karena tepat saat kita sedang makan, pikiran sudah berjalan ke kantor, pikiran sudah berjalan kemana. Itulah yang sering kita tidak sadari. Mari kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Sadari semua hal yang sedang terjadi di depan mata kita. Karena itulah sumber kebahagiaan kita. Para sahabat, di depan ini saya sudah menampilkan satu ayat sebagai pembuka untuk kajian kita hari ini. Bisa dilihat ya dari belakang. Ini Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha
illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang dapat memahami perumpamaan ini kecuali orang yang berilmu. Saya sudah membaca banyak kitab suci dari berbagai tradisi, berbagai keyakinan. Ternyata hampir semua kitab suci isinya itu adalah perumpamaan. Bahkan di sana banyak sekali kode-kode rahasia yang harus dipecahkan. Kita naruh uang di bank. Tentu saja kalau kita ingin mengambil uang kita di bank lewat ATM, ada kode rahasianya. Dan kode rahasia itu bersifat pribadi, hanya kita yang tahu. Dan kalau kita lupa kode rahasianya, maka kita tidak punya akses lagi, apalagi mengambil uang kita. Begitu bukan? Jadi ternyata sesuatu yang berharga selalu diletakkan di tempat yang rahasia. Dan yang bisa menjangkaunya hanya orang-orang tertentu yang berhak untuk mengaksesnya. Saya menggunakan internet banking. Saya menggunakan mobile banking. Bahkan kalau pakai internet banking, itu ada tokennya. Begitu kita transaksi, itu keluar ya tokennya. Seperti kita mau bayar listrik yang pakai token itu. Kan biasanya setelah kita transaksi keluar tuh dari PLN token yang harus kita masukkan di KWH meter supaya itu bisa masuk pulsanya. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa, sudah menjadi keseharian kita, bahwa segala hal yang berharga ternyata hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, dan untuk mengaksesnya kita harus pakai kode rahasia yang disebut dengan PIN. Betul? Jadi ternyata ilmu juga seperti itu. Jadi kalau di Quran surat Al-Isra ayat 14 yang sering saya sampaikan, Allah menyatakan Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu bukan kitab yang lain, tapi kitabmu. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Dan siapa yang bisa membaca kitab dirinya, maka dia bisa melakukan proses muhasabah pada dirinya. Nah, selama ini kita terlalu banyak dan disibukkan untuk membaca kitab lain yang bukan kitab pribadi kita. Karena sampai hari ini kita tidak tahu kode rahasia untuk membongkar ya harta karun yang tersimpan dalam kitab sejati kita sendiri. Dan ini dianggap sepele. Banyak sekali bahasa-bahasa siloka dari leluhur kita, tanda-tanda yang diwariskan kepada kita, karena ternyata leluhur kita juga berbicara kepada kita menggunakan bahasa siloka, menggunakan bahasa amsal, menggunakan bahasa perumpamaan. Dan ternyata Allah pun di Quran mengatakan watilkal amsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan ini aku buat untuk manusia, untuk seluruh manusia. Wa may yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang akan memahami perumpamaan ini kecuali orang yang berilmu. Nah, kita selama ini mengartikan orang yang berilmu adalah orang yang banyak knowledge-nya, yang banyak hafalannya. Ilmu itu bukan hafalan.
Hafalan itu tidak akan menolong kita. Hidup kita tidak bisa diselesaikan dengan hafalan. Hidup kita itu hanya bisa diselesaikan dengan keterampilan hidup. Jadi kalau ilmu itu tidak membuat kita menjadi terampil, terutama terampil dalam menyelesaikan masalah hidup, ilmu itu nggak ada gunanya. Makanya ilmu itu bukan hanya diamalkan, tetapi ilmu itu harus diasah. Contoh sederhana, leluhur kita mengatakan ya bahwa jalan keselamatan itu namanya jalan Shiratal Mustaqim. Ada bahasa silokanya. Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Nah, orang-orang yang dangkal pengetahuannya, dia menangkap rambut dibelah 7 itu yang namanya rambut ya ini, satu helai. Dibelah 7 ya dibelah menjadi 7. Dan itu dianggap sebagai jembatan. Jadi kalau kita jatuh di jembatan itu, jelas yang salah yang buat jembatan, kekecilan. Padahal itu siloka sebetulnya. Itu bahasa amsal, bahasa perumpamaan. Ternyata begitu kita bongkar rahasianya sedikit saja ke dalam, Quran memberikan sedikit ya petunjuk. Sedikit petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Jadi syiratal mustaqim itu ternyata syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Jadi sudah bergeser dari siloka tadi. Karena kita membayangkan syiratal mustaqim itu adalah secara fisik, rambut dibelah 7. Ternyata di Quran syiratal mustaqim itu adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Kan sudah bergeser itu. Dari yang bersifat fisik kemudian menjadi pengertian. Apakah sampai di situ sudah selesai? Belum selesai. Ada pertanyaan lanjutannya. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Quran ngasih lagi penjelasan. Orang yang diberi nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, dan 4 para solihin. Jadi yang diberi nikmat itu cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Gak ada orang kaya di situ. Gak ada miliarder di situ. Gak ada triliuner di situ. Tidak ada orang yang banyak tanahnya di situ. Tidak ada orang yang banyak sawahnya di situ. Tidak ada orang yang banyak duitnya di situ. Gak masuk. Kalau begitu ada pertanyaan lanjutan. Kalau begitu nikmat itu apa? Saya kemarin makan di restoran, nikmat sekali. Hati-hati. Itu nikmat atau enak? Karena nikmat dengan enak itu beda, seperti senang dan bahagia. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu namanya senang. Senang itu mendapat. Dan ketika yang didapat oleh kita hilang dan lepas, ternyata kita sedih. Itulah kebalikan dari senang, sedih. Kalau bahagia beda. Bahagia itu bukan mendapat, malah justru bahagia itu melepaskan. Melepaskan ikatan kita pada yang kita dapat, di situ kebahagiaan ada. Orang yang mendapatkan sesuatu itu senang, maka ketika sesuatu itu mau diberikan kepada yang lain pasti sedih. Tapi orang yang mendapatkan sesuatu karena bahagia, dia melepaskan pada orang lain pun bahagia. Bahagia itu mendapat atau melepas gak ada ngaruh. Nah, sementara selama ini kita mengartikan senang sama dengan bahagia. Beli mobil baru itu senang. Dapat rumah bagus itu senang. Gaji naik itu senang. Uang banyak itu senang. Sehat itu senang. Dan senang bukan bahagia. Bahagia itu ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Saat kita sudah tidak berkonflik dengan diri kita sendiri, disitulah bahagia. Maka bahagia tidak bergantung pada faktor luar. Bahagia adalah urusan pribadi kita masing-masing. Kan sudah beda kan?
Sama seperti enak dengan nikmat. Ternyata nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Hanya mereka yang dapat nikmat. Jadi kalau begitu nikmat itu apa sebetulnya? Ternyata nikmat itu nggak ada kaitannya dengan uang, nggak ada kaitannya dengan makanan, nggak ada kaitannya dengan urusan-urusan yang bersifat materi. Karena nikmat yang sesungguhnya adalah merasa selalu bersama dengan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang yang sudah dapat nikmat? Apakah kita merasa bersama Allah setiap saat, di setiap ruang dan waktu? Itu kan pertanyaan lanjutannya. Nah, itu makanya kode rahasianya harus dibuka. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit clue-nya saja. Ya, kode rahasia untuk membuka harta karun yang terpendam dalam diri. Jadi harta karun yang paling besar, harta karun yang paling berharga tidak ada kaitannya dengan uang, dengan emas, dengan berlian, tidak ada. Harta karun yang paling besar adalah yang tersembunyi dalam diri kita. Dia lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Itu harta karun yang paling besar. Pemilik segala harta karun, pemilik segala yang ada di semesta ini. Itu sebabnya bodoh sekali kalau manusia datang kepada Allah hanya meminta ilmunya, hanya meminta hartanya, hanya meminta ampunannya. Kenapa sih datang ke Allah tidak minta Allahnya saja? Karena siapapun yang meminta Allahnya, ya dapat ampunannya, dapat kedamaiannya, dapat kesabarannya, dapat rahmatnya, dapat rahimnya, dapat semuanya. Itulah kebodohan kita selama ini. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa membuka, ya, kode rahasia yang tersimpan dalam diri? Dan kalau itu terbuka kode rahasia itu, kita akan mengalami kehidupan yang tanpa batas dalam segala dimensi kehidupan. Kan saya sering memberikan ilustrasi. Kenapa Pandawa itu menang ketika perang melawan Kurawa? Satu rahasianya. Guru mereka sama-sama Sri Krishna, sama gurunya, sama Krishna gurunya. Tapi saat mereka sebelum berperang datang kepada Sri Krishna, yang diminta oleh Kurawa itu adalah senjata dan tentara. Tapi yang diminta oleh Pandawa Krishnanya. Kurawa itu melambangkan orang yang sudut pandangnya itu selalu silau dengan materi. Dia melihat seakan-akan tentara dengan senjata kalau dikuasai oleh dirinya dia akan menang perang. Tapi pihak Pandawa melihat sesuatu yang berbeda. Dia tidak lihat harta, dia tidak lihat yang lain. Yang dia lihat adalah pemilik hartanya. Yang dia lihat adalah pemilik senjatanya. Siapa? Krishna. Pinter nggak itu? Pinter. Karena sekalipun tentara dikuasai Kurawa, senjata dikuasai Kurawa, tombolnya dikuasai Krishna. Kalau tidak ada komandan dari Krishna, nggak bisa semuanya berdaya. Makanya perang Baratayuda itu dimenangkan oleh Pandawa, karena Pandawa itu saat datang pada Krishna tidak meminta apapun kecuali minta supaya Krishna menjadi saisnya. Dan berdiri ya di keretanya Pandawa di depan. Siapa yang mau nembak Pandawa? Krishnanya di depan. Tentara sana kan bawahannya Krishna. Jadi kenapa selama ini perang Baratayuda di sini kalah? Kenapa kalah? Karena kita menggunakan sesuatu yang ecek-ecek dalam diri. Pernah nggak kita berdoa kepada Allah? Ya Allah,
cukuplah Engkau ya Allah, cukup Engkau. Doa kita panjang, minta ini, minta itu, tetek bengek. Ya teteknya ya bengeknya. Doanya panjang, ngajarin Tuhan. Doanya panjang seakan-akan kita yang lebih tahu dari Tuhan. Makanya Tuhan suka bingung. Nih yang Tuhan, lu apa gue, kata Tuhan. Kok ngajarin Tuhan ya supaya ini itu. Makanya lihat ya, perjalanan semua orang-orang spiritual di puncak kesadarannya cuman satu doanya, hasbi Allah. Tetapi bermutu ya. Bukan ngikut-ngikut. Kalau kita kan cuma ngikut-ngikut. Orang lain bilang hasbi Allah, bilangnya hasbi Allah, hasbi Allah. Entar dulu, lu udah kenal gak sama Allah? Bagaimana kamu bisa merasa cukup dengan Allah? Bagaimana kata-katamu itu berarti dan berharga? Bagaimana ada bobot dalam kata-katamu itu kalau kamu tidak pernah kenal siapa yang kau sebut itu? Asmanya gak tahu, sifatnya gak tahu, afalnya gak tahu, Allahnya gak tahu, tapi sembarang kita bilang hasbi Allah. Makanya doanya para nabi, para rasul yang sudah mencapai kesadaran, getarannya luar biasa. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Karena saat mengucapkan itu, antara pikiran, kata, dan tindakannya itu selaras, bersekutu semuanya menjadi satu kesatuan. Jujur, kita pikirannya kemana, kata-katanya kemana, tindakannya juga kemana. Gak jujur, gak selaras. Makanya tidak powerful, gak ada dampak. Banyak yang mewiridkan hasbi Allah ya, tiap pagi 100 kali, sore 100 kali, malam 100 kali. Hanya wirid saja di mulutnya, tapi dia mengucapkan itu tanpa kesadaran. Gak ada energinya, gak ada energinya. Yuk sekarang saya akan buka sedikit clue-cluenya saja. Karena ya kode rahasia itu tidak mungkin saya bukakan sembarangan pada orang sembarangan. Makanya Allah saja mengatakan watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Perumpamaan ini aku buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Nah, kita bahas dulu siapa orang yang berilmu. Apakah yang berilmu itu yang sekolahnya S1, S2, S3 itu? Kalau disebut orang berpengetahuan, yes, karena dia belajar knowledge. Apakah mereka yang sekolah tinggi itu punya keterampilan menyelesaikan masalah dalam hidup? Belum tentu. Apakah mereka punya kesadaran untuk bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup apa adanya? Belum tentu. Yang ada apa? Yang ada kebanyakan manusia sekarang ini hanya rakus pada yang dia ingin dan benci pada yang tidak dia ingin. Itu aja manusia. Sekolahnya setinggi apapun begitu kok kebanyakan. Serakah pada yang dia ingin dan kemudian benci pada yang dia tidak ingin. Itu aja manusia. Dan siapapun yang saat ini adalah rakus pada yang dia ingin dan kemudian benci pada yang tidak dia ingin, sebetulnya dia sedang menolak hukum alam. Disitulah sumber penderitaan. Makanya mau sekolah setinggi apapun, kalau masih seperti itu, Anda masih menderita. Siapa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri? Yang sudah tidak serakah pada yang dia ingin, yang sudah tidak membenci apapun yang terjadi sekalipun itu tidak dia ingin. Dia percaya di belakang semua itu ada sang kehadiran. Dia percaya di belakang itu ada sang keberadaan. Dia percaya di balik semua yang terjadi, diinginkan atau tidak diinginkan, ada pesan semesta yang sedang disampaikan kepadanya. Dia tangkap pesannya. Itulah orang bijaksana. Jadi siapa yang berilmu itu? Mari kita runut ke belakang, ya. Kita runut ke belakang. Apa sih ilmu yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad?
Apa sih ilmu yang diajarkan Allah kepada para nabi, para rasul yang lain? Apa? Ilmu apa? Karena kalau kita berbicara ilmu banyak, ada matematika, ada fisika, ada kimia, belum lagi ada teknik. Betul? Teknik pun macam-macam. Wah, banyak. Yuk kita lihat. Di Quran kan Allah berfirman sederhana sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah pada apa? Karena tiap tahun jadi panitia muludan. Apal ayat itu. Ya, apal. Sesungguhnya pada diri seorang utusan Tuhan itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah teladan yang sempurna. Itulah sesungguhnya info dari Allah. Itu adalah kode rahasia. Teladan yang sempurna tentang apa? Liman kana yarju. Liman kana yarjullah. Yarju, roja, itu artinya berharap. Bagi orang yang berharap Allah, bagi orang yang ingin jumpa dengan Allah, bagi orang yang ingin merasakan kehadiran Allah, itu ilmunya. Dan kalau Anda mendapatkan itu hari ini, di sini saat ini, wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Tahu yaumal akhir? Tahu yaumal akhir? Kalau di Quran ada yaumal akhir, selalu saja kita berbicara hari kiamat. Kalau kita berbicara hari kiamat, selalu aja berbicara hancurnya alam semesta ini. Gak nyambung. Kiam itu artinya bangkit. Jadi hari kiamat itu bukan hari hancurnya alam semesta, hari kebangkitan kesadaranmu. Kapan kamu sadar? Bangkit sekarang juga. Itulah kiamat. Maka Rasul memberikan ilustrasi, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sedekat itu kepadamu. Kau mau sadar hari ini kau mengalami kiamat. Makanya kiamat ditandai dengan gunung-gunung hancur, gunung-gunung diperjalankan. Gunung itu bukan gunung Galunggung, bukan gunung Merapi. Gunung itu adalah simbol rahasia dari puncak kesadaran manusia. Makanya ketika kiamat terjadi, hari kebangkitan di sini terjadi. Bangkit dirimu dari kesadaran, bangkit dirimu dari tidur panjangmu, bangkit dirimu dari lupamu pada jati dirimu. Hari ini akan mengalami kiamat yang sebenarnya. Jadi apa wal yaumal akhir itu? Yaumal akhir itu adalah hari kemudian. Catat. Apa? Hari kemudian tahu? Masih bingung juga. Hari kemudian itu adalah hari setelah hari ini. Gitu aja kok. Cuman kita selama ini begitu dengar yaumal akhir, selalu saja nanti. Yaumal akhir nanti. Ya Allah, kalau kita belajar agama nanti lagi, terus sekarang kamu mau apa? Waktu yang sesungguhnya punya kamu itu di sini, saat ini, sekarang. Itu yang nyata. Nanti itu belum ada. Nanti di masa depan belum ada dan belum tentu terjadi pada dirimu. Siapa yang menjamin kalian bisa hidup sampai besok? Surga nanti, neraka nanti. Gimana sih nanti semua? Surga neraka pun di sini, saat ini, sekarang. Mau damai atau tidak damai ya terserah kamu. Mau sakit hati nggak sakit hati terserah kamu. Mau marah nggak marah ya terserah kamu. Pilihan ada pada kamu. Damai surga, marah-marah neraka, baperan neraka, cuek surga. Itu aja kok. Gitu kok. Orang marah-marah, kita mau sakit hati, urusan kita. Mau dimusapkan hati atau tidak, kan urusan kita. Lah, segala-gala kau masukin hati,
ya jadi neraka, terbakar oleh kemarahan orang lain. Sesederhana itu kok. Sesederhana itu. Ayo ulangi lagi. Sesungguhnya pada diri seorang utusan Allah itu ada contoh teladan yang sempurna. Contoh tentang apa? Liman kana yarjullah. Contoh tentang cara kamu bisa merasakan kehadiran Allah. Contoh tentang cara kamu bisa mengakses harta karun yang terpendam yang ada di dalam dirimu. Contoh tentang cara kamu meniti ke dalam diri. Contoh tentang cara kamu bisa berdialog dengan Allah Tuhanmu yang lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Jelas sekali. Dan kalau hari ini kau bisa mendapatkan kode rahasianya, akibatnya apa? Wal yaumal akhir, besok, lusa, setelah hari ini, wa zakarallaha katsira, kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Ayo, jumpa saya dulu, ingat saya dulu. Tuh kan udah pintar. Ulangi lagi. Jumpa saya dulu, ingat saya dulu. Jumpa dulu baru ingat. Ingat itu kan ada syaratnya. Syaratnya harus jumpa dulu. Jadi kalau bisa jumpa dengan saya saat ini, wal yaumul akhir, besok, lusa, ingat gak sama saya? Ingat gak? Ingat.